Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Pratama dengan NIM 216500056. Di sini saya akan menjelaskan materi 1, yaitu keamanan komputer. Mengapa kita membutuhkan keamanan komputer? Karena di sini menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Kejahatan komputer semakin meningkat karena aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat. Online banking, e-commerce, elektronik, data interchange atau ADI, desentralisasi server, transisi dari single vendor ke multi vendor, meningkatkan kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besar source kode program yang digunakan, berhubungan dengan internet. Pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebar, dan manipulasi informasi digital. Jadi di sini prinsip dasar keamanan komputer ada 6, yaitu yang pertama confidentiality atau kerahasiaan. Berarti dengan kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contohnya seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah derita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Selanjutnya keaslian. Menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Di dalam integriti terdapat dua mekanisme pengaman, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Yang ketiga ada ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Yang keempat ada autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang kelima ada otorisasi. Memastikan bahwa hanya pengguna memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Yang keenam adalah tidak dapat dibantah atau non-repudiation. Merajuk pada konsep dengan keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut karena telah memiliki bukti transaksi tersebut. Di sini terdapat 15 contoh kasus nyata akibat dari jebolnya sistem keamanan komputer Indonesia. Salah satunya adalah pembobolan situs web KPU pada Pemilu 2019, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi dan perusahaan di Indonesia, pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2016, pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2014, serangan DDoS pada situs web BCA pada tahun 2014, pembobolan database warga negara Indonesia Malaysia pada tahun 2013, dan sebagainya. Di sini terdapat 7 prinsip keamanan komputer sebagai berikut, yaitu yang satu, menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Keempat, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Kelima, kurangi risiko yang ke tingkat yang dapat diterima. Keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Di sini kerangka kerja keamanan informasi atau ISO 27001.
Kerangka kerja keamanan informasi ISO adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengolah keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS di sebuah perusahaan. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih ISMS itu? ISMS adalah kependekan dari Informasi Security Management System. ISMS itu adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. ISO sendiri memiliki 4 tahap dalam implementasinya, yaitu yang pertama ada inisiasi. Perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melaksanakan ISMS. Kedua, perencanaan. Pada tahap ini perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, seperti diperlukan seperti mempersiapkan dokumen-dokumen terkait ISMS. Yang ketiga, ada implementasi. Perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berskala. Yang keempat, ada evaluasi. Pada sistem ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas dari kontrol keamanan yang telah diterapkan, dan melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISMS selalu up to date. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.